Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita saat ini, kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Jumat 7 Januari 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan kami Yesus Kristus, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh ada dalam renungan harian keluarga. Dan biarlah Tuhan, apa yang hendak kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pegangan kehidupan kami. Begitu juga kami persiapkan hati, pikiran kami bagaikan tanah yang subur, agar nantinya ketika firman-Mu ditabur dapat bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal 27 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. 2 Tawarik 27 ayatnya yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur lagi kita boleh ada di tahun yang baru, di tahun 2022, dan saya rasa belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, dan biarlah tahun yang baru ini dengan segala macam rahasia yang Tuhan rahasiakan bagi kita, tapi biarlah harapan kerinduan kita tahun ini dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita merenungkan dalam satu bacaan kitab 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-6. Di sana menunjukkan bahwa Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kata mengarahkan dari bacaan kita saat ini, dari kata dasar arah yang artinya jurusan atau tujuan. Jadi mengarahkan hidupnya artinya menghadapkan hidupnya. Bapak Ibu, Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah. Artinya seluruh hidup Yotam diarahkan atau dihadapkan kepada Allah. Bisa juga dikatakan bahwa Yotam melakukan apa yang benar di mata Allah. Bahkan juga semua yang Allah perintahkan dilakukan dengan sepenuh hati oleh Raja Yotam. Dampak dari semua yang Raja Yotam lakukan, Allah membuat kerajaannya menjadi kuat. Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi implementasi dalam kehidupan kita, ketika kita melihat kemajuan zaman pada saat ini, membawa pengaruh yang dapat merusak mentalitas orang percaya. Dampak yang ditimbulkan ialah manusia seringkali mengutamakan kehidupan duniawi, mengabaikan nilai moral agama, yaitu semakin tingginya minat kepada materi dan
kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Dan juga banyak orang lebih memilih hal yang serba instan, cepat, siap, dan tak mau bersusah-susah. Gaya hidup seperti inilah yang membuat orang menghalalkan segala cara demi hidup mapan dan sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, ketika menjalani hidup, memang kenyataannya kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk hidup jauh dari Tuhan. Masing-masing pilihan kita mengakibatkan sebuah konsekuensi. Pada renungan kita hari ini, kita akan belajar dari salah satu raja yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Raja Yotam adalah raja yang menggantikan Raja Uzia. Kata Yotam ini berarti Allah adalah sempurna. Nama yang diberikan kepada Raja Yotam bermakna bahwa ia memiliki Allah yang sempurna, yang selalu menyertai, dan di sisi lain Allah yang kudus dan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudaraku, Raja Yotam adalah raja yang mengasihi Allah. Dia tidak berkompromi dengan melakukan praktik-praktik penyembahan berhala. Bahkan juga Raja Yotam bisa konsisten selama 18 tahun mengikuti Tuhan karena ia belajar dari kesalahan ayahnya dan nenek moyangnya. Ia melihat bahwa mata yang belum dikuduskan akan membawa kepada dosa. Bapak Ibu Saudaraku, kita memiliki mata rohani. Ketika Kristus lahir dalam hati dan kita bertumbuh ke arah Kristus. Iman adalah kunci agar mata rohani kita selalu terarah kepada Kristus. Jadi, kita harus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan dan ketetapannya. Jika kita percaya akan kedaulatan Tuhan, maka kita akan menerima semua yang Tuhan berikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Setelah kita percaya, maka kita harus menentukan tujuan hidup kita. Ketika kita mengarahkan mata kita untuk melihat kepada Tuhan, maka itu berarti kita sudah memiliki tujuan. Jika kita tidak menentukan tujuan, maka arah hidup kita tidak akan jelas. Kualitas iman kita akan naik, turun, dan tidak bisa konsisten tetap naik. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, Yotam secara konsisten menjalankan perintah Tuhan. Ia mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Ia berjalan secara konsisten sampai ia mencapai tujuannya. Kita pun harus memiliki komitmen dan berjalan secara konsisten menuju hal yang ingin kita capai. Tanggung jawab rohani kita akan menjadi hal yang indah ketika kita berani melangkah dengan iman. Iman membuat kita bisa melihat pimpinan Tuhan yang indah. Setiap orang Kristen pasti memiliki keraguan. Namun keraguan itu harus dikalahkan oleh iman. Jalan Tuhan itu sempit, namun menuju kehidupan sebaliknya. Jalan dunia begitu lebar, namun ujungnya adalah maut. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menentukan tujuan hidup kita. Dengan iman,
dan berjalan dalam iman. Ini bukan hal yang instan. Semuanya membutuhkan pergumulan dan ujian rohani. Mata rohani kita membuat kita bisa melihat mana jalan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Selama 16 tahun, Raja Yotam terus mengikuti Tuhan dan mengarahkan matanya kepada Tuhan. Mata rohaninya begitu kuat dan fokusnya tidak pernah berpindah dari Tuhan. Inilah hal yang luar biasa. Mata rohani kita harus senantiasa diarahkan oleh iman. Yesus mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 23 mengatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita masih berstandar ganda, yaitu hidup gelap dan juga terang, maka kita tidak akan bisa sepenuhnya mengikuti Kristus. Hati nurani kita harus dikuduskan untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, Allah Roh Kudus, dan firman Tuhan. Di sana kita akan melihat pelita tubuh. Mata rohani memimpin kita untuk mensyukuri segala sesuatu dengan benar. Hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam menghadapi godaan dunia, iman harus menerangi mata dan tubuh kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi setiap hari kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan kerohanian kita bertumbuh ketika kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu membuat kita memiliki terang. Di sana kita bisa membedakan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Raja Yotam mengarahkan hidupnya secara konsisten karena ia terus beriman kepada Tuhan. Hidup kita harus diarahkan oleh Allah Roh Kudus dan ia akan mengarahkan hati nurani kita untuk terus mencari Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari akan mengarahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita perlu diarahkan oleh komunitas atau perkumpulan. Maka dari itu Alkitab mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Komunitas atau perkumpulan dunia bisa memberikan pengaruh yang negatif. Maka dari itu kita harus senantiasa dekat dengan komunitas gereja, yaitu ibadah-ibadah evang, ibadah-ibadah bipra, dan juga ibadah-ibadah jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, Raja Yotam adalah sosok raja yang kuat.
Ia menjadi kuat karena tidak pernah membiarkan masalah mempengaruhinya. Ia cerdas menangani masalah karena memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Kekuatannya tidak diukur dari kekayaan atau juga kekuatan militer yang dimilikinya, melainkan karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang mengandalkannya. Oleh kekuatan Tuhan, Raja Yotam dapat mengukir karya dan melahirkan prestasi yang besar. Cara hidup Raja Yotam ini kiranya dimiliki oleh keluarga kita. Bimbinglah anak-anak kita. Perteguhlah iman mereka agar selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya bersama Tuhan kita pasti dapat mengukir karya dan prestasi yang membanggakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah di hari ini. Manakala kami boleh lagi membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sosok seorang raja, Raja Yotam, yang hendak memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga kami selalu mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang kudus akan selalu membimbing melingkupi kehidupan kami. Dan bahkan juga menegur kami apabila Engkau dapati kami hidup dalam ketidaktaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kiranya memberkati kami selaku jemaat-Mu. Bahkan juga kami yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini. Engkau memberkati kehidupan kami, tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Begitu juga baik kami sebagai kepala keluarga, kami ibu rumah tangga, kami juga sebagai anak-anak, Engkau berkati. Bapa di surga, biarlah di tahun yang baru ini, dengan segala harapan yang baru, kerinduan pribadi bahkan keluarga kami percaya semuanya ada dalam rancangan tangan kasih Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau juga lah kiranya akan memberkati tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang dengan setia meluangkan waktu dalam tugas tanggung jawab pelayanan, mempersiapkan segala sesuatu jalannya renungan harian keluarga ini, dan bahkan juga akan menyiarkan melalui YouTube. Engkau memberkati kehidupan mereka, David, Joy, dan bahkan juga semua tim yang ada dalam tugas tanggung jawab mereka, kayaknya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami buat semuanya ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya seluruh pelayan khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 hingga kolom 27, bahkan penatua-penatua Biprah, Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, baik para pendeta, vikaris pendeta. Kiranya Tuhan selalu turut campur tangan dalam tugas pelayanan yang telah Tuhan embankan. Berkati juga kehidupan keluarga kami masing-masing, kiranya selalu ada dalam perencanaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah apa yang kami buat di saat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau membentuk hidup kami, memproses hidup kami, dan pakai hidup kami untuk dapat menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ini yang menjadi doa sembah syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat
kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikuti terus channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.